Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa krimil arwaha minna biliqa khairil anami wa blighil mukhtara anna min salatin wa salami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم حامدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Hadratul Habaib al-Aizza wal Ulama al-Ajilla, di tengah-tengah kita guru mulia kita Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, saudara beliau Habib Abdul Rahman, Habib Umar dan para habaib yang lain, Habib Ahmad Habsyi, tanpa mengurangi rasa ta'zim kita doakan beliau-beliau diberikan sehat walafiat, diberikan berkah umur, berkah perjuangannya, dan mudah-mudahan kita terus mencintai beliau-beliau karena kecintaan kita kepada junjungan kita datuknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dan para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nasihat-nasihat yang kita dengar dari guru mulia kita Al-Habib Taufik, dari awal sampai akhir adalah duror, mutiara-mutiara yang sangat-sangat haus untuk kita. Tadi disampaikan para ulama banyak mendapatkan nasihat, lebih-lebih kita semuanya yang hadir, dan tujuannya cuma satu, adalah kita semuanya menjadi orang-orang yang ahlul jannah. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Ini yang kita tangkap dari keterangan-keterangan beliau. Ketika suatu hari Nabi Muhammad SAW selesai melakukan salat asar, beliau duduk bersama-sama dengan para sahabat. Maka beliau mengatakan, yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah, Allahumma ja'alna minhum. Akan masuk lewat pintu sebelah sini seorang calon penghuni surga. Semua mata melihat ke pintu yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba masuklah seorang yang penampilannya biasa, seperti yang didawuhkan Habib Taufik tadi. Bukan penampilan orang yang suka TikTok atau yang suka pamer pamfletnya di mana-mana. Sholatlah orang ini 2 rakaat setelah mengucapkan salam. Setelah itu orang ini keluar, assalamualaikum, keluar lagi. Besoknya Kanjeng Nabi mengatakan lagi, yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, akan masuk lewat pintu ini seorang dari ahli surga. Ternyata yang masuk orang itu lagi. Hari ketiga Rasulullah bersabda, yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Akan masuk lewat pintu ini seorang dari ahli surga, calon penghuni surga. Ternyata yang masuk orang itu lagi. Para sahabat penasaran, amalan apa yang ada pada orang ini? Ternyata dilihatnya oleh seorang sahabat sepertinya biasa. Diikutilah oleh salah seorang sahabat sampai ke rumahnya sambil ia mengatakan, ya fulan, bolehkah aku bertamu ke rumahmu? Qala tafaddal ya akhil Islam, silakan wahai saudaraku sesama muslim. Boleh aku nginep di rumahmu? Boleh, tafaddal.
Dilihat malam hari apa yang dilakukan. Ternyata biasa. Hanya di sepertiga malam yang terakhir beliau melakukan sholat malam. Kok tidak ada yang istimewa? Sampai 2 malam, 3 malam tetap sama. Apa yang terjadi? Maka kemudian orang ini penasaran. Ya fulan, Rasulullah bersabda sampai 3 kali, yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Ternyata engkau orangnya. Amalan apa yang engkau dapatkan? Amalan apa yang engkau istiqomahkan? Kok sampai 3 kali Rasulullah bersabda engkau adalah calon penghuni surga? Mudah-mudahan semua yang hadir calon-calon penghuni surga. Maka kemudian orang itu mengatakan, ya fulan, ya akhil Islam, wahai saudaraku sesama muslim, ketahuilah tidak ada amal ibadah yang istimewa dari diriku kecuali setiap kali aku akan tidur, aku berdoa, ya Allah, hilangkan dalam hatiku rasa kedengkian kepada sesama muslim. Hilangkan dari hatiku rasa kedengkian kepada sesama muslim. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik kepada aku, maka aku maafkan sebelum dia minta maaf. Subhanallah, ini yang kita butuhkan untuk hari-hari ini. Tadi kata Habib Taufik, zamannya sudah zaman fitnah. Makanya yang perlu kita terus istiqomahkan adalah doa yang ada di dalam surat Hasyr. Dan ini doa untuk 2 orang yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dunia. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Untuk yang sudah meninggal dunia. Untuk yang hidup, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini istiqomah daripada sahibul haul. Tadi disampaikan oleh Habib Taufik, Masya Allah, tawadu, istiqomah dakwah, istiqomah ta'lim, istiqomah salat jamaah. Ada lagi satu istiqomah dari sahibul haul yang patut dan harus kita pegang teguh. Apa itu? Mahabbatuhu li sadatinal alawiyyin. Kecintaan daripada Kiai Abdul Majid kepada para habaib. Sampai saya dengar dari Al-Habib Umar bin Abdullah As-Saqaf, hafizahullahu wa ra'ahu, bahwa Kiai Abdul Majid setiap pagi didatangi oleh Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Setiap pagi, setiap selesai sholat subuh, setelah jalan di alun-alun mungkin putar 1-2 kali, baru kemudian duduk di rumahnya Kiai Abdul Majid. Baca kitab sebentar, sedikit. Kemudian yang saya dengar dari keluarga Mbah Nyai Fatimah adalah beliau minum kopi sambil makan ketan bubuk. Itu dilakukan setiap hari. Saking cintanya Kiai Abdul Majid kepada Al-Habib Ahmad bin Hadi, dan saking cintanya Al-Habib Ahmad bin Hadi kepada Kiai Abdul Majid, sampai Al-Habib Umar bertanya kepada Habib Ahmad bin Hadi, ya Habib, dulur sampean akeh ta? Akeh. Sing teko habaib akeh, sing teko wong Jawa ya akeh. Tapi sing teko wong Jawa, dulurku nomor 1 Kiai Majid, Kiai Abdul Majid. Ini saking mahabbahnya, keluar rasa mahabbah itu dari lubuk hati yang sangat dalam dari 2 orang. Makanya orang-orang dulu ini seperti yang disampaikan oleh beliau, guru kita, patut dan patut untuk kita tiru. Lebih-lebih di majelis yang luar biasa, penuh dengan fitnah saat ini. Majelis ini adalah majelis untuk kita meniru aslafuna as-salihun. Bisa kita lihat bagaimana gerak-geriknya, tingkah lakunya. Tidak usah pidato, sudah cukup untuk menjadi tarbiyah dan taklim bagi kita semuanya. Lebih-lebih zaman fitnah. Ya. Beberapa hari yang lalu ketika kami selesai taklim di Masjid Al-Huda Embung Arab, ada seorang Habib memberikan kepada saya satu kitab judulnya Keabsahan Nasab Ba'alawi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, orang kalau sudah tidak senang, bawakan 1000 kitab, bawakan 1000 dalil, tetap dia akan tidak senang. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Orang itu kalau sudah ridha, senang, walaupun jelek dibilang baik. Tapi walaupun orang kalau sudah tidak senang, walaupun baik tetap dibilang jelek. Ketika 3 tahun yang lalu
kami mengadakan acara Bromo bersolawat. Aman, tidak ada masalah. Tahun yang lalu ketika berkunjung ke pondok kami Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Munsib Sewon Al-Habsyi, cicit daripada Habib Ali Al-Habsyi Sewon, Sahibul Maulid. Setelah malam Senin kami ajak minta untuk tabligh akbar di Masjid Agung Jami' Malang. Besoknya beliau minta rehlah. Kami ajak membaca solawat di Gunung Bromo. Judulnya kembali Bromo bersolawat. Tapi karena saya mengajak beliau, seorang habaib, komentar di YouTube ramenya Masya Allah. Salah satu di antara komentar itu apa? Ya, Mukibin. Saya udah bilang Mukibin. Bareng-bareng karo Yahudi dobol katanya. Untuk membaalawikan Bromo. Lu ono ne Bromo dibaalawikan jari ini. Lu ini lah saking tidak senengnya. Wa'inu sukhti tubdil masawiyah. Ya, wa'inu sukhti tubdil masawiyah. Berapa waktu yang lalu kami bersama Habib Taufik hadir di majelis akdun nikah di Gedung Sidogiri. Hari itu kalau tidak salah hari Senin, mungkin waktu itu kami sama Habib Taufik sama-sama puasa sehingga waktu goda, waktu ramatama kami keluar. Kami tuntun-tuntunan dengan Habib Taufik, kemudian Habib Taufik tanya kepada kami, "Kaif akhbar aulad?" Bagaimana beritanya anak-anak? Anak-anaknya habaib banyak di tempat antum. Alhamdulillah banyak. Saya bilang sama beliau, kalau yang jadi ulama itu dari ustadz-ustadz dari golongan kami senang ustadz. Tapi kalau dari kalangan habaib, afroh wa afroh. Saya lebih seneng. Jazakallah khair. Kami tuntun-tuntunan. Waktu itu disoting sama salah seorang pengurus pondok, diviralkan. Subhanallah, komentari. Ya, komentar. Wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Komentarnya itu bisa dilihat sampai sekarang. Ya. Bisa afwan Habib Taufik, bahasa mereka ya, pinjam bahasa mereka. Topik katanya, saking gak senengnya sama Habib Taufik. Topik berusaha mengadakan pendekatan dengan ulama Nusantara. Lu sing ngaku ulama iku ya sapa? Apalagi ngaku ulama Nusantara, tambah enggak babar belas toh. Ya, tapi ini orang-orang yang sudah tidak senang. Wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Ini zamanul fitnah. Saya kasih dalil Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak dari kitab, tidak dari Quran, tidak dari hadis. Ada seorang ulama ahli hadis, orangnya ini buta. Namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini kalau disodori hadis, ya Syekh, bagaimana hukumnya hadis ini? Karena beliau buta. Syekh Abdul Aziz ini nyium, hadisnya dicium. Kalau baunya harum, hadza hadisun sahih. Dan ketika dilihat di kitab-kitab hadis, sanad jarh wa ta'dil, ternyata benar bahwa hadisnya sahih. Kalau disodori hadis kemudian dicium lagi, baunya tidak harum, hadza hadisun dhaif. Begitu dicari, dilacak, betul. Ya, ini hadis Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kalau baunya itu maaf kalau busuk, ya hadza hadisun maudhu', ini hadis palsu ini. Nah, sudah. Melihat ilmu hadis, memahami ilmu hadis lewat jalur kasyaf. Orang tua kita, Al-Walid ba'dal Walid, Hadratul Am Kiai Humaidi bin Abdul Majid bin Hayyun rahimahullahu rahmatal abrar, pernah cerita kepada kami. Suatu hari Kiai Hamid rahimahullah, siapa yang tidak kenal, min rijalil kasyaf, orang yang ahli kasyaf. Ya, malam jam 2, kata Ami Humaidi, kata Kiai Humaidi, itu ada rombongan habaib dari Jakarta, jam 2 malam tadi. Ustadz, tolong antarkan saya ke rumahnya Kiai Hamid katanya. Kata Ami Humaidi, kata Kiai Humaidi, Beb, ini jam 2, waktu ini qiyamul lail, bukan waktunya silaturahim, ziarah-ziarahan. Wis lah Ustaz, aku meniati muli nang Jakarta. Kiai Hamid lah aru oleh aku iki Habib. Katanya habaib ini. Maka kemudian karena beliau orang yang luar biasa, Kiai Humaidi mewarisi dari ayahnya cintanya kepada habaib, sampai kata Habib Umar,
bin Hafid kepada Habib Umar As-Seggaf, mahabbah shadiqah. Ya, ini cinta yang luar biasa, diwarisi dari orang tuanya. Diantarlah beberapa habaib ini ke rumah dalamnya Kiai Hamid. Setelah itu begitu masuk di halaman depan, pintunya Kiai Hamid dibuka. Kiai Hamid sudah keluar sambil mengatakan, Humaidi, waran nang Habib-Habib iki yo. Waran nang Habib-Habib iki jam loro waktu ini qiyamul lail. Lek kepingin ziarah meni mari sholat subuh, ayo tak temoni. Saiki bareng-bareng ziarah. Ya. Ini diwarai yo Habib-Habib. Artinya apa? Bahwa Kiai Hamid bil kasyaf menyatakan bahwa yang namanya habaib itu ada. Okay? Nyambung. Ya, nyambung. Tidak usah buka kitab. Kasyafnya Mbah Hamid sudah cukup untuk sebagai dalil pedoman untuk kita. Jangan sampai kita niru orang-orang akhir zaman sekarang ini. Kadang-kadang bapaknya cintanya sama habaib luar biasa, mudun sama anaknya, bughutnya luar biasa kepada habaib. Makanya kita ikutilah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita lihat Mbah Majid, kita lihat Kiai Hamid dan lain sebagainya. Ini zaman fitnah. Makanya apa yang disampaikan dari mutiara-mutiara yang keluar dari Habib Taufik tadi cukup untuk kita buat sebagai pegangan, terutama kepada para ulama dan para kiai-kiainya. Ini zaman fitnah. Ya. Terakhir ketika kemarin gonjang-ganjing ada begal nasab, ternyata tujuannya apa? Tadi kata Habib Taufik itu, dunia, dunia, dunia. Pusatnya ada di Banten. Ternyata terakhir kita dengar satu berita bahwa di Banten akan dibangun gereja terbesar se-Asia Tenggara. Subhanallah, terbesar se-Asia Tenggara. Dan yang mendukung itu mayoritas para kiai, para ulama yang bughut kepada para habaib. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini fitnah ini. Ini fitnah. Seorang santri kami melanjutkan S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Ketika kami tanya, "Kaif ta'limukum?" Dia jawab, "Mana ta'allam illa ta'limal kuffar." Kami tidak belajar kecuali taklimnya orang-orang kafir. Inilah, ya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali tadi Habib Taufik menyampaikan kitabullah wa sunnati rasulihi, tapi juga ada hadis yang lebih sahih yaitu kitabullah wa itratu ahli baiti, rawahu Muslim. Kalau yang tadi dengan yang kedua ini untuk ukuran sanad lebih kuat, kitabullah wa itratu ahli baiti. Oleh karena itu monggo dalam majelis yang mulia ini kita tiru Kiai Haji Abdul Majid dalam ketawaduannya, dalam kiprahnya, dalam dakwahnya, dalam istiqomahnya, lebih-lebih di dalam kecintaan beliau kepada para dzurriyyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kepada orang yang beriman saja tidak boleh kita itu ada rasa dengki, apalagi kepada mereka orang-orang yang soleh. Ya, apalagi mereka kalau tidak diakui, anggap mereka yang tidak ngaku dzurriyyatur Rasul, tapi paling tidak mereka adalah orang-orang yang soleh. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Atas nama keluarga besar Kiai Abdul Majid bin Hayyun, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para habaib yang hadir, para ulama, para hadirin, juga semua yang membantu terlaksananya pelaksanaan haul di pagi hari ini di setiap tanggal 21 Rajab. Maka sekali lagi atas nama keluarga besar Kiai Abdul Majid bin Hayyun dan Bunyai Fatimah binti Thayyib, kami mengucapkan jazakumullah ahsana ma jaza ibadahus salihin. Mudah-mudahan Allah mencatat waktu kita, kesempatan kita, dan apapun yang kita keluarkan pada pagi hari ini fi sohaif hasanatikum,
di lembaran-lembaran kebaikan amal-amal perbuatan kita yang akan kita terima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada para ulama, para habaib, para kiai, sahibul khol. Kata Habib Zain, barang siapa yang cinta kepada ulama, barang siapa yang khidmah kepada ulama, kepada para habaib, mereka para ulama-ulama, para dzurriyyatur rasul, para warasatul anbiya, maka kalau toh dia bukan seorang ulama, pasti Allah akan jadikan anak turunnya adalah sebagai orang-orang yang ahlul ilm. Mbah Maimun Zubair rahimahullah mengatakan, sopone wong sing cinta ulama, sopone wong sing cinta para habaib, para kiai, moko pasti barokai lek ora dirasakno awake dhewe mesti bakal dirasakno karo anak turune. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, umur kita diberkahi oleh Allah, rizki kita rizki yang barokah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ashabul jannati humul faizun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia di akhirat kita sebelum kita mendapatkan nikmat di dunia kita saat ini, dan mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Wa hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, sukuh, kupuh, lungguh dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.